Pengambilan keputusan yang etis ialah proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan dan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, di mana terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang etis, yaitu pertama, perkembangan moral, di mana kita bisa melihat atau menilai kemampuan seseorang apakah ia benar-benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Yang kedua, lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi ini, mempromosikan dan mendukung perilaku etis dengan memberi penghargaan atas penghambat perilaku etis tertulis, perilaku moral orang tua yang tinggi, serta harapan kinerja yang realitas dan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk mempromosikan individu dan menghukum individu yang bertindak tidak etis. Yang ketiga, tempat kedudukan kendali, di mana kita tidak lepas dengan struktur organisasi, yaitu dengan moral yang kuat lebih kecil kemungkinannya untuk membuat keputusan yang tidak etis jika mereka dikendalikan oleh lingkungan organisasi sebagai tempat tinggal yang kurang lebih sama sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan etis. Ada kemungkinan bahwa orang sudah memiliki moral yang kuat terkontaminasi oleh lingkungan organisasi sebagai lingkungan tempat tinggal yang mengizinkan suatu mempromosikan praktik para pengambil keputusan yang tidak etis. Adapun manfaat keputusan etis, yaitu faham manfaat. Dalam mazhab ini menunjukkan sebuah keputusan harus diambil untuk menghasilkan manfaat atau kebaikan terbesar untuk mayoritas. Yang kedua, faktor pemenuhan hak, yaitu hak asasi manusia. Dalam pandangan ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang beretika adalah penanda bahwa sebuah implementasi atau kebijakan harus memberikan ruang bagi perlindungan dan penghargaan pada hak dasar individual. Yang ketiga, bentuk hak tersebut, yaitu hak kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat, serta hak memperoleh tempat bekerja yang layak. Yang keempat, berdasarkan keadilan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang diambil dengan mengutamakan penerapan aturan perusahaan yang tidak memihak pihak tertentu. Pandangan ini, norma pada pengambilan keputusan berfokus pada penentuan posisi objektif yang menghasilkan keseimbangan perolehan risiko dan manfaat secara merata dalam organisasi. Yang kelima, faktor pemenuhan kewajiban. Dalam kriteria ini menerapkan bahwa perusahaan didirikan bertujuan untuk memenuhi dua sasaran, yaitu memperoleh tujuan pribadi serta peralihan tujuan bersama. Adapun dasar-dasar dalam pengambilan keputusan etis, yaitu intuisi, di mana pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan yang bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, fakta. Yang keempat, wewenang. Dan yang kelima, rasional.